Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Husyen. NPM saya 1840102056. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana tips menggunakan 24 rumus Excel. Saya akan menjelaskan tentang rumus sum. Contohnya seperti ini, kita ketik sama dengan kita ketik sum, buka kurung. Di sini akan tentukan nomor 1 atau nomor 2. Maksudnya itu seperti ini. Kita memiliki data seperti ini 4, 5, 6, 7. Kita tutup pagar. Terus kita enter. Hasilnya akan ada, yaitu 22. Namun akan kita membeli data ke bawah. Kita tulis 5, 6, 7, 8 lagi. Kita akan melakukan hal yang sama. Kita ketik sama dengan sum, buka kurung. Kita akan memblok dari atas sampai 8. Otomatis hasilnya akan muncul seperti itu. Selanjutnya min, untuk mencari data terkecil. Sama juga dengan min, sum tadi kita tulis min, buka kurung, data 8 kita tulis 9, 5, 6, 5, 4, 3. Lalu kita enter. Angka terkecil adalah 3. Namun jika kita datanya ke bawah, caranya sama aja kayak tadi. Kita tulis min, kita blok sampai ke bawah, terus enter. Data terkecil adalah 2. Selanjutnya yang ketiga adalah max. Fungsinya untuk menentukan nilai yang terbesar. Cara penggunaan rumus ini sama yang seperti tadi. Kita ketik max, buka kurung, jangan lupa maksudkan contoh data 2, 4, 8, 7, 6, 5. Kita tekan enter, hasilnya 8. Data terbesar adalah 8. Namun apabila data ke bawah 4, 5, 6, 7, lalu kita ketik lagi max, lalu kita blok dari A2 sampai A7, lalu kita enter. Hasil yang terbesar adalah 55. Masuk ke rumus keempat, average, untuk mencari data, hasil data. Kita tulis average, lalu kita masukkan contoh datanya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Lalu kita tinggal enter. Dia kan rata-rata dari nilai tersebut. Lalu kita apabila ke bawah 5, 6, 6, 8, 8, lalu kita ketik lagi average, lalu kita blok dari A2 sampai A6. Kita enter hasil data tersebut. Inilah average. Selanjutnya yang kelima, if atau rumus fungsi logika. Berfungsi untuk menentukan value of true atau value of false. Di sini saya memiliki data nilai siswa yang KKM-nya 70. Kita ingin mengetahui nilai tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak. Caranya menggunakan rumus if. Cara menggunakan seperti ini, sama dengan if, buka pagar, lalu kita tulis C3 karena berada di
kolom ketiga. Setelah itu lebih dari sama dengan, maksudnya lebih dari KKM atau sama dengan KKM. Kita kasih 70 sesuai dengan KKM-nya. Lalu titik koma, tanda petik, tuntas, tanda petik lagi, koma, tanda petik lagi, tidak tuntas, tanda petik lagi, jangan lupa. Lalu kita enter. Yang bernama BC nilainya tidak tuntas. Lalu kita akan mengetahui jumlah yang lainnya juga. Kita akan klik ke bawah, sampai ke bawah ya, sampai ke D7. Kita blok, dia akan muncul secara otomatis. Dan beberapa siswa yang nilainya tuntas di atas KKM, yang bernama Baco, Baro, dan Beckham. Selanjutnya, count berfungsi untuk menghitung data number, yaitu data angka. Contoh seperti ini. Kita ketik count, lalu kita masukkan data 2, 3, 4, 5, 6, 3. Kita hitung berapa angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita enter, yaitu hasilnya 6. Lalu apabila angkanya menurun seperti ini, 2, 3, Q, S, D, F, lalu kita G, lalu kita ketik lalu kita ketik count lagi. Jangan lupa dibuka pagar. Terus kita blok dari atas sampai bawah. Akan ada hasilnya 3. Kenapa hasilnya 3? Karena sudah saya bilang di awal tadi, fungsi dari count adalah untuk menghitung angka. Rumus count A ini berfungsi untuk menghitung data, number atau nomor atau angka, dan huruf. Misalnya kita memiliki data seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, Q, W, F, G, F, D, 2, 3, 4. Data itu seperti ini. Kita masukin nomornya, count A. Lalu kita blok, enter. Di sini muncul 12. Kita hitung keseluruhan dari data ini. Kita hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ingat, count A ini fungsinya untuk menghitung data, nomor atau huruf. Selanjutnya di sini adalah rumus COUNTIP. Berfungsi untuk menghitung data dalam kondisi tertentu. Cara menggunakannya adalah kita ketik COUNTIP, lalu kita blok range-nya atau di bulan. Lupa kurung, tutup kurungnya. Kita blok dari Januari, lalu titik 2 jangan lupa. Saya akan kiranya bulan Januari, lalu kita enter. Di sini muncul 3. Kita lihat di situ ada bulan 1, 2, 3. Berarti benar ya. Di situ ada 3. Itu contoh pemakaian COUNTIP. Di sini kita memasuki rumus 9 COUNTIPS. Rumus COUNTIPS ini saya pakai
untuk menentukan jumlah laki-laki lebih dari 17 tahun. Di sini mempunyai datanya, ada nama, kelamin, dan usia. Saya akan menggunakan umur count tips untuk menemukan jenis kelamin perempuan. Kalau kita ketik count tips, dalam buka pagar kita blok kelaminnya, kita koma, tentukan yaitu laki-laki berarti L, terus kita koma lagi usianya, lalu kita kasih lebih dari 17 tahun. Lalu kita enter. Maaf, ada yang kurang. Lalu kita enter. Di sini laki-laki yang lebih dari 17 tahun, 17 tahun adalah 2. Rata-rata kebanyakan berumur 16 dan 15 tahun. Selanjutnya kita masuk yang ke-10 yaitu SUM if maksudnya. Cara menggunakannya SUM if itu seperti ini. Kita akan menginginkan total penghasilan perempuan. Cara seperti ini. SUM if, buka pagar, lalu kita blok dari kelamin sampai pendapatan. Lalu kita koma, kita buat patik 3 P atau perempuan, kita tik lagi penghasilannya, maksudnya agak susah, maaf ya. Kita blok sampai D8, lalu kita enter. Hasilnya penghasilan perempuan adalah 700.000. Maaf, kita perbaiki dulu bloknya yang kelamin dan penghasilan. Lalu kita enter lagi. Hasilnya adalah 700.000 total penghasilan perempuan. Selanjutnya rumus ke-11 yaitu SUM ifs. Nah, di sini kita tulis digunakan untuk total penghasilan perempuan kurang dari 100.000. Ini adalah data. Cara seperti ini. SUM ifs, buka pagar, lalu kita blok dulu penghasilan sampai bawah, sampai atau D7. Setelah itu kita blok, lalu kita kelamin lagi, kita blok, kita tulis tandanya P perempuan, koma lagi, kita blok lagi penghasilannya D2 sampai D7. Lalu kita enter. Maaf, kita tulis dulu kurang dari 100. Kita enter. Maaf, salah rumus. Itu total penghasilan perempuan kurang dari 100.000. Ke-12 yaitu rumus block up.
rumus ini untuk memecahkan tabel secara vertikal. Lalu masukkan kode B. Lalu kita tulis plug up maksudnya. Lalu kita masuk B3. Lalu kita blok kode barang sampai harga. Lalu kita lihat kode B itu di kolom nomor 2. Lalu kita pilih files accept match. Dia secara otomatis iPhone 11 Pro kode B. Kita cek di kode barang, kode B iPhone 11 Pro. Selanjutnya rumus kita lookup. Lookup ini adalah rumus untuk menentukan data secara horizontal. Contohnya di sini saya mencari data nama siswa, kode jurusan, nama jurusan. Sedangkan di sini nama jurusan masih kosong, kita isi menggunakan rumus full up. Kita tulis lookup, kita bold kode jurusannya, lalu tabel arraynya juga kita tulis atau kita blok juga seperti ini. Lalu kita lihat tabel keberapa, tabel kedua. Kita ketik tabel kedua. Lalu kita tulis false match edge match akan muncul secara otomatis. Nah, itu manajemen sesuai dengan kode jurusannya. MNG yaitu manajemen. Selanjutnya rumus yang 14 to date. Rumus date ini berfungsi untuk menentukan tanggal. Contohnya seperti ini, date kita tulis year itu tahun, month bulan, day hari. Harinya tahunnya 2020, bulannya 6, harinya tanggal 14. Jadi seperti itu. 7/14/2020. Ini contoh dari date. Selanjutnya 15 substitute. Rumus substitute ini cara menggunakannya itu substitute kita tulis lalu kita tulis untuk teksnya old new text, aku adalah Ucen, contohnya. Jangan lupa ketik lagi. Lalu kita koma. Saya kita ganti ulun. Jangan lupa petik lagi, koma, petik lagi new text-nya. Mulai kita tulis saya kali ya. Maaf laptopnya lemot ya. Lalu kita enter. Dia secara otomatis adalah aku adalah Ucen. Oke. Selanjutnya adalah rumus string. Rumus ini untuk berfungsi mengatur jauh spasi. Contohnya saya spasi mempunyai kucing bernama Bubu.
seperti ini. Saya akan jauh-jauhkan spasinya, tidak beraturan dan berjarak juga. Lalu kita buka fungsi trim, lalu kita blok, lalu kita enter. Dia secara otomatis akan memperbaikinya. Saya mempunyai kucing bernama Bubu yang kolom 3 benar, yang kolom 2 salah. Upper berfungsi untuk huruf kapital. Contohnya, kita klik ketik upper rumusnya, lalu kita tulis teks. Mereka adalah, kita amburadul aja, anak polisi. Jangan lupa titik ketik, lalu tulisan ini belum beraturan, lalu kita enter. Lalu ini tulisannya untuk menjadi adalah huruf kapital semua. Ini contohnya. Akan secara otomatis menjadi kapital. Rumus lower adalah rumus yang merupakan kebalikan dari rumus upper. Yang tadinya kapital, lower huruf kecil. Contohnya seperti ini. Kita tulis lower dalam kurung, buka kurung maksudnya, petik 2, aku, kita tulis beratakan aja ya, telah menangis, hehehe. Lalu kita petik 2, lalu kita enter, dan otomatis akan berubah menjadi kecil. 19 proper, huruf besar di awal kata. Contohnya seperti ini. Kita tulis proper. Lalu kita buka kurung, kita tulis kalimat. Jangan lupa titik 2. Kalimatnya, ibuku sayang. Lalu ibuku sayang sama aku maksudnya. Lalu kita enter. Huruf-huruf di awal katanya berubah menjadi kapital. Kita ke rumus 20 atau rumus error. Rumus ini berfungsi untuk menyelesaikan rumus yang error. Contohnya, kita ketik if error, lalu ketika 2 atau X, if error, dia akan otomatis cari oke. Kita ketik ulang lagi, kita titik koma, lalu kita titik koma, lalu kita tulis titik 2 salah, lalu kita enter. Maaf, ada tulisan atau angka yang kurang ya, enter, bahwa rumus itu salah. Selanjutnya rumus 21 live berfungsi untuk mencari data dari sebelah kiri. Contohnya ini seperti ini, terus live. Hari ini cerah ya, hehehehe. Ketik, tutup, baru end. Ya, kita hitung dulu, maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tulis 5, lalu kalau kita enter, itu sebelah kiri itu hari.
kalimatnya yaitu 22 MIT, yaitu rumus untuk mencari data di tengah. Contohnya seperti ini, MIT. Kita kalimatnya bagus ya. Bingung nih. Ini aja kali. Tahun baru 2000. Maaf, saya tulis baru 2020. Terus lalu kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Oh ya, 7, maaf. Lalu kita koma lagi. Kirinya 1 2 3 4. Lalu kita enter. Yaitu MIT-nya baru. Data yang tengah adalah baru. Selanjutnya 23 right. Fungsinya untuk mengambil kata dari kanan. Contohnya kita tulis right. Kita tulis tahun baru. Tahun COVID-19. Terus kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kata di kanan adalah COVID-19. Maaf, rupanya data sebelah kanan berarti 19. Kita hitung lagi ulang 2, yaitu 19. Dan yang terakhir adalah rumus line. Rumus line ini berfungsi untuk menghitung kata. Contohnya seperti ini. Line, kita tulis jangan malas woi. Jangan lupa. Baru kita tutup pagar, lalu kita tekan enter. Yaitu terdapat jumlah adalah 17.